Setelah Panembahan Ratu kedua, Girilaya Mas Rasmi Abdul Karim ditahan Amangkurat ke-1 sejak tahun 1650 sampai wafat pada tahun 1667. Lalu dimakamkan di Bukit Girilaya, dekat makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul. Malah Amangkurat I merasa lebih berkuasa atas Kesultanan Cirebon. Tentu saja pengambil alihan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa Banten, sampai ia pun turun tangan untuk membebaskan dua putra Panembahan Ratu kedua Cirebon, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, yang masih tertahan di Keraton Mataram saat ada pemberontakan pasukan gabungan Trunojoyo yang saat itu sedang merajalela. Ketika pasukan Trunojoyo berhasil merebut Keraton Mataram di Plered pada bulan Juni 1677, orang-orang yang ada di dalamnya kemudian ditawan dan dibawa ke Kediri. Awalnya Trunojoyo tidak mengetahui bahwa di antara para pejabat keraton yang ditahannya itu ada dua pangeran Cirebon, cucunya Amangkurat ke-1, sehingga semuanya dibawa untuk ditahan di Kediri. Setelah memeriksa para tahanan dari Keraton Mataram itu, akhirnya ditemukanlah Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya. Sehingga dengan rasa penuh hormat, Raden Trunojoyo membebaskannya dan segera mengirimnya ke Kesultanan Banten supaya terlindungi keselamatannya dengan didampingi Kiai Nara dan beberapa pengawalnya. Setibanya Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya di Keraton Surosowan, Banten pada tahun 1677, mereka disambut dengan upacara kebesaran oleh Kesultanan Banten dan Pangeran Wangsakerta beserta para pembesar Kesultanan Cirebon. Dalam musyawarah keluarga para keturunan Susuhunan Jati Sarif Hidayatullah yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, awalnya sempat terjadi konflik internal Kesultanan Cirebon karena perbedaan pendapat di kalangan keluarga dan para pembesar keraton mengenai penerus kesultanan. Awalnya, pendapat keluarga keraton dan para pembesar Kesultanan Cirebon itu terpecah masing-masing dukungannya di antara Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta agar salah satu ditetapkan menjadi Sultan Cirebon. Akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa terpaksa membagi kekuasaan Kesultanan Cirebon menjadi 2 kesultanan dan 1 paguron atau keprabuan agar tidak terjadi perpecahan di antara keluarga kesultanan kerabatnya itu. Tercapailah suatu kesepakatan sehingga
Sultan Ageng Tirtayasa menobatkan ketiganya menjadi penguasa Cirebon, yaitu ke-1, Pangeran Martawijaya menjadi Sultan Kasepuhan dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin, berkuasa antara tahun 1679 sampai 1697, berarti selama 18 tahun. Kedua, Pangeran Kartawijaya dijadikan Sultan Kanoman dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin yang berkuasa antara tahun 1679 sampai 1723, berarti selama 44 tahun. Dan yang ketiga, Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati yang berkuasa antara tahun 1679 sampai 1713, berarti selama 34 tahun. Perubahan gelar dari Panembahan menjadi sebutan Sultan Cirebon bagi dua putra Pangeran Girilaya Mas Rasmi Karim ini dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa karena keduanya dilantik di Kesultanan Banten. Sedangkan Banten sejak masa pemerintahan kakek dan ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa sudah mendapatkan pengesahan gelar Sultan dari penguasa Utsmaniyah Sultan Mehmed keempat yang diserahkan oleh Sarip Makkah Zaid bin Muhsin pada tahun 1638 kepada Pangeran Abdul Mapakir dan putra mahkotanya yang bernama Abu Alma Ali Ahmad sebagai Sultan muda saat itu. Sementara itu, Pangeran Wangsakerta tidak diangkat menjadi sultan, melainkan sebagai panembahan. Berarti tidak memiliki wilayah kekuasaan atau keraton secara tersendiri. Akan tetapi berdiri sebagai keprabon atau paguron, yaitu tempat belajar para intelektual keraton Kesultanan Cirebon yang bertempat di Keraton Pakungwati. Nampaknya adanya keprabon atau paguron ini meneruskan tradisi para leluhur Sunda yang setiap kerajaan itu memiliki mandala atau kabuyutan yang fungsinya sama dengan keprabon seperti pada masa kemaharajaan Pajajaran. Mengingat Pangeran Wangsakerta, putra Panembahan Girilaya Mas Rasmi Abdul Karim dari selirnya, maka ia tidak mendapat gelar sultan seperti kedua kakaknya. Panembahan Cirebon Wangsakerta menyadari walau dirinya pernah diangkat sebagai wali sultan hanya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan selama Panembahan Ratu kedua Cirebon dan kedua saudaranya itu tidak ada di Cirebon. Hal ini menandakan hanya dua sultan yang memiliki kekuasaan teritorial
dan politik di Cirebon, yaitu Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Kelahiran Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan pada saat di Keraton Surosowan Banten itu sesungguhnya masih bisa dicegah bila ada kemauan keras untuk menolaknya, karena Sultan Ageng Tirtayasa Banten tidak memaksakan konsep tersebut, melainkan justru hanya untuk mencegah terjadinya perpecahan di antara keluarga kesultanan kerabatnya itu. Pangeran Wangsakerta yang dijuluki Panembahan Tohpati Cirebon hanya menjadi asisten Sultan Sepuh yang berkedudukan di Keraton Kasepuhan. Sebagai seorang asisten, Pangeran Wangsakerta membantu Sultan Sepuh untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan kewenangan penuh yang diemban Panembahan Tohpati Wangsakerta adalah hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan naskah-naskah pusaka Cirebon. Berbeda dengan Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya, maka Pangeran Wangsakerta justru tidak membangun keraton, tapi tinggal dan bekerja di Keraton Kasepuhan. Sekembalinya ketiga Pangeran Cirebon dari penobatannya oleh Sultan Ageng Tirtayasa di Keraton Surosowan Banten, maka ketiga Pangeran Cirebon itu dengan seluruh keluarga besar dan para pembesar keraton melaksanakan deklarasi di Keraton Pakungwati pada tahun 1679. Selanjutnya, masing-masing Pangeran Cirebon itu membentuk pemerintahan kesultanan masing-masing. Pangeran Martawijaya membentuk Kesultanan Kasepuhan dengan gelar Sultan Sepuh sebagai putra tertua Panembahan Ratu kedua. Maka sejak saat itu Sultan Sepuh menempati Keraton Pakungwati yang kemudian berganti nama menjadi Keraton Kasepuhan dalam area seluas kurang lebih 64.000 meter persegi yang memanjang dari utara ke selatan. Komplek Keraton Kasepuhan dikelilingi tembok sebagai benteng pertahanan dan pemisah antara penghuni luar dengan keluarga keraton. Selain tembok benteng, terdapat Sungai Sipadu dan Sungai Koyan yang membatasi komplek keraton dengan masyarakat penduduk sekitarnya. Keraton Kasepuhan merupakan peninggalan Kerajaan Cirebon yang terdiri dari dua kompleks bangunan, yaitu bangunan Dalem Agung Pakungwati yang telah didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana Walangsungsang, dan pada tahun 1529 oleh Cicit Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah yang bernama Pangeran Mas Jainul Arifin atau Panembahan Ratu ke-1 Cirebon. Ia membangun komplek keraton baru di sebelah barat daya dari keraton lama yang juga dinamai Keraton Pakungwati. Letak Keraton Kasepuhan
berada di Kelurahan Kasepuhan, Lemah Wungkuk, Cirebon. Keraton yang megah ini memiliki museum benda-benda kuno yang cukup lengkap. Salah satu koleksinya yang terkenal adalah kereta Singabarong, kereta kencana Sunan Gunung Jati yang hanya dikeluarkan setiap 1 Syawal untuk dimandikan. Jadi cikal bakal Keraton Kasepuhan adalah perombakan komplek keraton Dalem Agung Pakungwati yang diambil dari nama Ratu Dewi Pakungwati binti Sri Mangana Pangeran Cakrabuana Walangsungsang yang ditikahkan dengan Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah. Di komplek Keraton Cirebon masih terdapat 2 kereta bernama Paksi Nagaliman dan Jempana yang terawat baik dan tersimpan di museum. Bentuknya seperti burak yang menyerupai hewan yang dikendarai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Tidak jauh dari kereta terdapat bangsal jinem atau pendopo untuk menerima tamu saat penobatan sultan dan pemberian restu pada sebuah acara seperti Maulid Nabi. Di bagian tengah keraton terdapat kompleks bangunan yang bernama Siti Hinggil. Hal yang menarik dari keraton di Cirebon adalah adanya piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding semua keraton di Cirebon. Tak cuma di keraton, piring-piring keramik itu bertebaran hampir di seluruh situs bersejarah Cirebon. Di dalam halaman Keraton Cirebon ada 2 patung macan sebagai lambang Prabu Siliwangi. Di depan keraton ada alun-alun untuk rakyat berkumpul dan pasar sebagai pusat perekonomian. Lalu di sebelah timur keraton ada Masjid Agung. Sedangkan Pangeran Kartawijaya membangun Keraton Kanoman di bekas rumah Pangeran Cakrabuana dan mendapatkan gelar Sultan Anom Muhammad Badruddin. Tata letak Keraton Kanoman memanjang dari utara ke selatan dan menempati lahan seluas kira-kira 20.000 meter persegi. Tidak jauh berbeda dengan Keraton Kasepuhan. Keraton Kanoman juga dijadikan pusat pemerintahan serta tempat tinggal keluarga Sultan Anom. Dahulunya, aktivitas politik, ekonomi, dan kebudayaan berkembang di sekitar lokasi keraton ini. Komplek Keraton Kanoman merupakan kompleks tertua di Cirebon dikarenakan bangunan Witana yang merupakan rumah Pangeran Walangsungsang itu pada bagian belakang komplek ini dibangun pada tahun 1428. Sementara Dalem Agung Pakungwati di sebelah timur komplek Keraton Kasepuhan telah dibangun pada tahun 1430 Masehi.